Shalom semua. Shalom semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya pastinya. Puji nama Tuhan. Masih di bulan Mei dengan tema sebentar. Maaf ada sedikit back sound ya dari masjid. Mudah-mudahan nggak terlalu terdengar. Ya, masih dengan tema bergantung pada kemurahan Tuhan. Saya percaya pengajaran-pengajaran di waktu-waktu sebelumnya sudah banyak mengajarkan, dan mungkin karena beberapa waktu saya tidak mengikuti, mungkin ini mengulang sedikit juga beberapa yang mungkin sudah dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya. Jadi bersyukur ya, di bulan ini kita dengan tema bergantung pada kemurahan Tuhan. Saya bersyukur sekali betul-betul sampai sepanjang bulan ini bagaimana kami terus bergantung dari kemurahan demi kemurahan Tuhan, dari kebaikan demi kebaikan Tuhan, yang nggak sepatutnya kami terima, tapi Tuhan justru berikan secara cuma-cuma buat setiap kita orang-orang yang percaya dan mengasihinya. Bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia memberikan dengan otoritas dan kuasanya. Seharusnya kita nggak layak, tetapi karena kasihnya kita dilayakkan. Puji nama Tuhan, di bulan ini Tuhan mau bawa kita untuk kita terus berjalan bergantung sama Tuhan. Tuhan mau di sepanjang bulan ini, diawali oleh dari bulan ini, kita terus hanya fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, kisah ini juga kita akan belajar dari Daud dan Mephiboset. Ya, saya akan kilas balik sedikit tentang Mephiboset. Mephiboset adalah anak daripada Yonatan, cucu daripada Saul. Nah, Mephiboset ini dia punya kekurangan di fisiknya. Jadi kala itu inang pengasuhnya setelah mendengar bahwa papanya dan opanya itu gugur di medan perang. Kemudian inang pengasuh ini begitu panik dan ketakutan, berlari begitu rupa sambil menggendong Mephiboset. Sampai pada akhirnya terjatuh dan melukai kakinya, dan dia harus mengalami sesuatu yang musibah dan juga kecacatan ya, cacat seumur hidupnya. Dan itu merupakan sesuatu yang mendukakan hati Mephiboset. Ketika dia sudah tidak memiliki orang tua, tidak punya keluarga, kakinya timpang, kakinya cacat, dan dia juga hidup begitu sangat terpuruk. Dia hidup begitu miskin dan begitu melarat. Karena dia seperti dibuang dari keluarganya, karena sudah tidak ada lagi keturunannya. Tetapi luar biasa kita melihat bagaimana seorang Daud, dia memperhitungkan. Seorang Daud, dia pegang apa yang pernah dijanjikan pada Yonatan. Nah, oleh sebab itu kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana bisa bergantung pada kemurahan Tuhan, belajar dari Daud dan Mephiboset. 2 Samuel 9, 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan 2 Samuel 9 ayat 1. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya, oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba Tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya.
Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam dalam rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana kisah Mephiboset dan Daud. Kita melihat bagaimana kemurahan hati Daud kepada Mephiboset. Karena apa? Ini poin yang pertama. Bagaimana kita bisa bergantung pada kemurahan Tuhan? Karena kita ingin sepanjang kehidupan kita mulai dari bulan ini kita terus bergantung pada kemurahan Tuhan. Nah, kita mau belajar poin yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset? Yaitu hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa Daud bisa bisa melakukan hal ini kepada Mephiboset? Karena Daud terikat perjanjian dengan ayahnya, dengan Yonatan. Karena dia begitu terikat dengan perjanjian itu, sekalipun Yonatan sudah nggak ada, tapi dia tetap melaksanakan janjinya. Padahal kita tahu ya, Bapak Ibu Saudara, Daud itu sangat benci dengan siapa? Orang timpang. Dia begitu benci. Di 2 Samuel 5 ayat 8 dikatakan bahwa Daud tuh sangat benci orang timpang. Tapi lihat, karena janji, dia rela menghilangkan itu semua. Dia rela untuk menyingkirkan rasa nggak sukanya demi dia menggenapi janjinya kepada bapak daripada Mephiboset, Yonatan. Luar biasa. Dan Daud merupakan gambaran dari Tuhan. Daud gambaran Tuhan yang terikat perjanjian dengan kita, anak-anaknya. Sehingga dengan kemurahannya, karena perjanjian kita dengan Tuhan, dia bermurah hati kepada kita. Kemurahan-kemurahan yang kita bisa alami. Kenapa? Dia terikat perjanjian dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada banyak janji Tuhan yang merema dalam hidup saudara dan saya. Dan marilah kita terus berjalan melangkah dengan pegang janji Tuhan. Karena dia terikat dengan janjinya. Dia pasti menggenapi janjinya. Ketika saudara, saya percaya setiap kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada ayat-ayat yang merema, atau mungkin bisa dibilang eh, ayat hafalan masing-masing, ya, ayat-ayat kekuatan masing-masing. Yang saya percaya itu adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Dan saya percaya itu juga yang membuat kita bisa melangkah sampai hari ini, karena kita selalu ingat janji Tuhan akan kehidupan kita melalui kebenaran firman itu. Jadi, caranya bagaimana supaya kita bisa ngalami, bisa kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan? Terus perkatakan janjinya.
Ingat-ingat janjinya, perkatakan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, terus perkatakan janji Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita, itu akan membawa kita kepada kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kita akan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terus perkatakan janji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus berdoa, ingatkan akan janji Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji kepadaku. Jadi kita juga bukan cuma sekedar berseru, berkata-kata dengan penuh yakin dan percaya bahwa memperkatakan janji Tuhan, tapi kita juga harus ingatkan janjinya. Ingatkan akan janji Tuhan buat kehidupan kita. Dan saudara, kita harus percaya waktu kita pegang janji Tuhan, kita bukan orang yang sedang mengejar supaya janjinya digenapi. Tapi kita harus percaya bahwa janjinya sudah digenapi dalam hidup kita. Jadi itulah makanya kita harus hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Semua janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, percayalah kita sudah menerimanya. Dan kita sedang melakukannya. Poin yang pertama yang kita belajar dari Daud dan Mephiboset adalah, yaitu, karena perjanjian dengan ayahnya, sehingga kita bisa lihat bagaimana Mephiboset mengalami kemurahan demi kemurahan daripada Daud. Kebaikan Daud dialami oleh Mephiboset. Demikian kita, anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Kita juga akan alami kemurahan-kemurahan Tuhan ketika kita berjalan dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama yang kita bisa belajar. Poin yang kedua yang kita bisa belajar daripada kisah ini adalah 2 Samuel 9 ayat 8. 2 Samuel 9 ayat 8 berkata demikian. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, memanggil Ziba, sebentar. 2 Samuel 9 ayat 8. Oh ya, 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Ayat 8 dikatakan gini, lalu sujudlah Mephiboset. Nah, kata sujud ini diartikan dengan penyembahan. Mephiboset dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, dia sujud menyembah Daud. Sambil berkata, apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, bagaimana kita bisa terus mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam penyembahan. Selalu rendahkan hati kita. Bawa selalu masuk dalam ruang Maha Kudus. Naikkan penyembahan kita. Masuk dalam hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Waktu-waktu khusus untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Menyenangkan Dia. Mengagung-agungkan namanya. Dan saya percaya ketika kita mulai menyembah dan merendahkan diri di hadapannya, maka Tuhan akan turunkan kemurahan hatinya buat saudara dan saya. Jadi terus menyembah sekalipun gak ada jawaban. Terus menyembah sekalipun masalah masih ada. Terus menyembah sekalipun pergumulan semakin berat. Menyembahlah dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur. Dan menyembahlah dengan tahu diri. Bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Terus berseru lewat pujian dan penyembahan. Terus tinggikan sekalipun di depan, di sekitar kita, goncangan begitu besar. Jangan pedulikan, kita fokuskan hati, pikiran kita lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang akan membawa kita kepada kemurahan demi kemurahan Tuhan buat hidup kita. Jangan fokus pada masalah yang ada di sekeliling kita. Fokus nyembah Tuhan. Fokus senengin Tuhan. Fokus buat Dia tersenyum sama penyembahan kita. Kita nggak boleh fokus sama masalah ketika kita buka mata. Yes, masalah masih ada di depan, kiri, kanan. Tapi pejamkan matamu, fokuskan lagi hatimu, terus sembah Dia. Saya percaya itu akan memberikan engkau kekuatan. Dan membawa langkah kakimu dari kemenangan menuju kemenangan. Dari kemurahan Tuhan menuju kemurahan Tuhan. Jadi,
Poin yang kedua, rendahkan hati kita. Jangan merasa kita kuat. Saya bisa kok dengan kekuatan kita sendiri. Nggak perlulah nyembah-nyembah, saya bisa kok. Saya tahu caranya bagaimana menyelesaikan masalah. Saudara, kita nggak sanggup. Rendahkan hati kita, jangan sombong. Jangan merasa kita mampu. Kita perlu Tuhan. Tapi kita mesti merendahkan diri kita dan naikkan syukur kita lebih dulu. Naikkan pujian penyembahan kita. Seperti yang Mephiboset lakukan. Dia merasa dirinya hancur, remuk hati. Itu yang kita lakukan waktu kita penyembahan kepada Tuhan. Waktu kita hancur hati, kita remuk hati, saudara. Itu menggelisahkan hati Tuhan. Itu itu menggoncang tahta kasih karunia Tuhan. Seperti kalau kita menyembah dengan hati yang hancur dan remuk hati, seperti Bapa kita lagi duduk dan kita goyang-goyang kakinya, seperti itu. Dia 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 akan terganggu dengan penyembahan kita dan dia akan menolehkan wajahnya dan mulai mengulurkan tangannya. Saya percaya itu, Saudara. Karena yang dilakukan Mephiboset seperti itu. Maka kita bisa lihat apa yang terjadi ketika dia mulai menyembah dengan hati yang hancur. Ayat 9 berkata, lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu. Kemurahan. Daud memberikan kemurahan karena penyembahan itu. Karena kerendahan hatinya Mephiboset. Daud tergugah hati. Kemurahan dinyatakan, diturunkan buat Mephiboset. Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik keluarganya, kuberikan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau menyembah dengan hancur hati, percayalah, kemurahan Tuhan akan diturunkan buat hidup saudara dan saya. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan dicurahkan. Mari menyembah dengan hati yang hancur. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kita bisa melihat bagaimana persahabatan antara Yonatan dan Daud. Poin yang ketiga yang saya garis bawahi adalah mari kita hidup dalam persahabatan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa terpisahkan dengan Tuhan. Seperti Daud mengikat perjanjian dengan Yonatan. Daud berkata, aku akan mengasihi engkau Yonatan seperti diriku sendiri. Demikian pula sebaliknya. Dan Daud akan mengasihi keturunan Yonatan. Demikian pula Tuhan. Mari kita bangun persahabatan dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang lebih melekat. Jangan cuma datang saat teduh, dengar firman, tapi setelah selesai tertidur lelap. Ayo bangun hubungan secara pribadi, ngobrol sama Tuhan. Dia itu sahabat kita, curhat sama dia. Curahin semua masalah, beban, pergumulan, kekhawatiran kita sama dia, sahabat kita. Bangun persahabatan seperti Yonatan dengan Daud. Demikian kita pula persahabatan kita dengan Bapa di surga, persahabatan kita dengan Tuhan. Bangun day by day. Ceritakan semua masalah pergumulan kita. Serahkan. Minta tuntunan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan besok pagi, Tuhan? Aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan, tuntun aku, Tuhan. Setelah makan siang, Tuhan, apalagi udah makan siang nih, apalagi Tuhan? Tuhan mau aku kerjain apa? Ayo bangun komunikasi, ngobrol. Dia itu Allah yang hidup, dia bukan Allah yang mati. Bangun persahabatan dengan mesra dengan Bapa di surga. Karena ini akan membawa kita kepada kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kenapa? Dia tahu, oh Yosua kamu lagi butuh ini ya. Kamu kan tadi cerita ya, kamu lagi butuh ini. Kemurahan Tuhan diberikan. Hal-hal sepele ya, karena Ali suka cerita lagi pengen rujak Tuhan kasih. Karena selalu ngobrol, karena bangun persahabatan dengan Tuhan. Dia tahu isi hati kita, apa yang kita perluin. Dia sahabat kita. Sahabat itu selalu beri yang terbaik. Jadi luar biasa ya. Kisah tentang Mephiboset, Yonatan, dan Daud ini menginspirasi bagaimana kita bisa berjalan dari kemurahan demi kemurahan Tuhan.
Bahkan kita bisa melihat perubahan mulai terjadi dari Mephiboset yang dia hidup sudah timpang, miskin, tapi lihat kemurahan hati Daud. Dia hidup makan sehidangan satu meja. Tadinya dia mungkin makan di emperan, di pinggir jalan, makan makanan yang entah dari mana asalnya, tapi dia duduk makan sehidangan dengan raja. Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan sakit yang sakit bisa jadi sembuh. Tuhan ubahkan keterpurukan di masa lalu menjadi masa depan yang indah, indah penuh pengharapan, indah gilang gemilang. Tapi kita harus belajar melakukan 3 poin ini. Yang pertama, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Terus ingat janji Tuhan. Terus deklarasikan janji Tuhan. Terus perkatakan, terus imani bahwa janji Tuhan itu bukannya engkau belum meraih, tapi percayalah bahwa engkau sudah meraih janji itu. Engkau sudah terima janji itu. Hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam penyembahan. Hidup menyembah dengan hati yang hancur. Menyembah dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Menyembah dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga, hidup dalam persahabatan dengan Tuhan. Dalam kasih mesra bersama dengan Tuhan. Setiap hari, waktu demi waktu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.